Arsenal dapat suntikan harapan baru di bursa transfer musim panas dengan kabar bahwa Leroy Sané terbuka untuk kembali ke Premier League musim depan. Penyerang Bayern Munchen itu dikabarkan lebih memilih kembali ke Inggris setelah kontraknya berakhir. Situasi ini langsung menarik perhatian klub-klub besar. Menurut laporan Sky Germany, Sané disebut-sebut tertarik untuk bergabung dengan Arsenal. Pemain sayap berusia 29 tahun itu dapat pindah sebagai free transfer dan kabarnya lebih memilih kembali ke Inggris daripada bertahan di Bundesliga. Rafinha telah menjadi salah satu kekuatan pendorong utama di balik musim luar biasa Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona dan Rafinha hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak pemain sayap Brazil itu hingga 2029. Meskipun beberapa detail masih perlu diselesaikan, sumber yang dekat dengan pemain tersebut menyatakan bahwa tidak akan ada masalah dan kesepakatan hampir selesai. Kesepakatan baru ini juga akan mengangkatnya ke jajaran gaji tertinggi klub, status yang telah diraihnya melalui penampilan yang konsisten dan komitmen yang kuat. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan update seputar kondisi terkini Leny Yoro. Dalam wawancaranya di Sky Sport, Ruben Amorim ditanyai bagaimana kondisi dari Yoro. Ia mengindikasikan bahwa cedera itu tidak serius sehingga Yoro tidak akan absen terlalu lama dari timnya. Lebih lanjut, Amorim menyebut bahwa kondisi Yoro yang sesungguhnya akan terungkap setelah sang bek menjalani pemeriksaan medis. Jika situasinya memang tidak parah, Yoro berpotensi tampil di final Liga Eropa. Namun ia kemungkinan hanya akan dimainkan sebagai pemain cadangan. Kylian Mbappé membuat hat-trick saat Real Madrid dikalahkan Barcelona. Striker asal Prancis itu menorehkan rekor sebagai debutan tertajam di Los Blancos. Mbappé langsung mencetak 39 gol di musim pertamanya berseragam Madrid. Ia melewati catatan Ivan Zamorano yang membuat 37 gol di musim pertamanya. Meski begitu, Mbappé terancam gagal memenangkan gelar di musim ini, sebab Madrid hampir gagal di semua ajang. Mereka sudah gagal di Liga Champions, juga dikalahkan Barcelona di final Copa del Rey. Di La Liga, kekalahan 3-4 membuat Madrid kini juga tertinggal 7 poin dari Barcelona saat kompetisi tinggal menyisakan 3 laga lagi. Juventus harus mengubur mimpi mereka mendatangkan Sandro Tonali pada musim panas ini, usai Newcastle United dikabarkan menolak untuk melepasnya. Menurut jurnalis Italia Matteo Moretto, peluang Juventus untuk mendapatkan Tonali sangat tipis. Newcastle sendiri memiliki kendali kuat karena kontrak Tonali yang masih berlaku hingga Juni 2028. Sikap tegas The Magpies menunjukkan bahwa upaya Juventus untuk menjalin kontak dengan Tonali hanya akan sia-sia. Sandro Tonali tetap menjadi pilar penting bagi Newcastle yang tengah mengejar ambisi besar di kompetisi domestik dan Eropa. Barcelona selangkah lebih dekat untuk mengamankan gelar La Liga setelah menang tipis 4-3 atas rival berat mereka Real Madrid. Berkat hasil tersebut, Hansi Flick menciptakan rekor baru. Kemenangan itu berarti Barcelona meraih kemenangan keempat dari 4 pertandingan melawan Real Madrid musim ini. Suatu prestasi yang hanya pernah mereka raih sekali sebelumnya, yakni pada musim 1982-1983. Ini adalah pencapaian langka yang bahkan belum pernah diraih oleh beberapa pelatih terhebat dalam sejarah klub, termasuk Pep Guardiola dan Luis Enrique. AC Milan dikabarkan bersaing dengan Juventus untuk mendatangkan bek Feyenoord David Hanko pada bursa transfer musim panas ini. Menurut Calcio Mercato, AC Milan terkesan dengan penampilannya saat Feyenoord menyingkirkan tim asuhan Sergio Conceição di play-off Liga Champions. Hanko memainkan peran kunci dalam keberhasilan tersebut. Oleh karena itu, sang pemain menarik perhatian Rossoneri yang siap menggagalkan rencana Juventus. Feyenoord sendiri kabarnya menolak melepas Hanko dengan harga di bawah 30 juta euro. Manchester City mengarahkan perhatian mereka pada bek kanan Juventus Nicolo Savona yang tiba-tiba muncul sebagai target transfer serius. Menurut laporan Tuttosport, The Citizens menempatkan pemain Italia berusia 22 tahun ini sebagai opsi untuk memperkuat posisi bek kanan. City terkesan dengan penampilan Savona saat Juventus mengalahkan mereka 2-0 di babak penyisihan grup Liga Champions. Savona yang tampil solid mengawal serangan Jeremy Doku menarik perhatian Guardiola di pinggir lapangan. Kini Juventus menghargai Savona sebesar 20 juta euro dan tawaran di bawah angka tersebut tidak akan dipertimbangkan. Lini tengah Manchester United menjadi fokus utama Ruben Amorim menjelang bursa transfer musim panas. Christian Eriksen diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford dan membuka peluang untuk wajah baru.
Di tengah situasi ini, United dikaitkan dengan gelandang muda Sunderland, Jude Bellingham. Namun persaingan untuk mendapatkan pemain berusia 19 tahun itu memanas. Menurut laporan Sky Sport, Borussia Dortmund turut memasuki negosiasi. Adik dari bintang Real Madrid Jude Bellingham itu telah bersinar di Championship musim ini, mencetak 4 gol dengan gaya bermainnya yang energik. Menurut laporan Fichajes, Paris Saint-Germain dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan penyerang Borussia Dortmund Serhou Guirassy untuk memperkuat lini depan mereka. Penyerang andalan Borussia Dortmund itu memiliki klausul pelepasan senilai 70 juta euro yang dapat diaktifkan pada bursa transfer musim panas ini. Di bawah arahan Luis Enrique, PSG bertekad memperkuat lini serang mereka. Dengan ketajaman mencetak gol dan kekuatan fisiknya, Guirassy dianggap sebagai penyerang ideal untuk melengkapi talenta muda di skuad PSG. Raksasa Premier League Arsenal dikabarkan sudah mulai melakukan negosiasi untuk memperpanjang masa bakti Leandro Trossard di Emirates Stadium. Menurut laporan Football Insider, The Gunners tengah menjalin pembicaraan lanjutan dengan pemain berusia 30 tahun ini untuk kontrak baru berdurasi 4 tahun. Arteta memandang Trossard sebagai elemen penting dalam visinya, meski tak selalu menjadi starter. Rumor kedatangan winger seperti Nico Williams atau Jamie Kitten sempat mengancam posisi Leandro Trossard. Namun fleksibilitas dan pengalamannya menjadikannya aset tak tergantikan dalam skuad Arteta. Menurut laporan Foot Mercato, Marseille tengah mempersiapkan langkah berani untuk memboyong bek Arsenal Jakub Kiwior. Pemain berusia 25 tahun ini dianggap sebagai tambahan ideal untuk skuad Roberto De Zerbi. Dengan lolos ke Liga Champions musim depan, Marseille menawarkan prospek menarik bagi Kiwior yang membutuhkan menit bermain reguler. Di Arsenal, Kiwior kesulitan menembus skuad utama akibat persaingan ketat dengan bek seperti William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Kepindahan ke Marseille yang menjanjikan lebih banyak kesempatan bermain bisa menjadi solusi ideal untuk menghidupkan kembali potensinya. Menurut laporan The Sun, Real Madrid tengah menyiapkan manuver ambisius untuk membajak kiper Arsenal David Raya. Penjaga gawang asal Spanyol ini telah menjadi pilar kokoh The Gunners sejak bergabung dari Brentford pada 2023. Penampilannya yang gemilang menjadikannya salah satu kiper terbaik di Premier League. Karena itu Arsenal tentu tidak berniat melepas aset berharganya ini dalam waktu dekat. Setelah nyaris memenangkan gelar Liga Inggris, The Gunners fokus mempertahankan pemain-pemain terbaik mereka termasuk Raya. Dengan kedalaman kiper yang terbatas, kepergian Raya jelas bukan opsi bagi Mikel Arteta. Musim yang mengecewakan bagi Manchester United tampaknya mendorong klub untuk mempertimbangkan opsi baru di lini depan. Kekalahan terbaru dari West Ham menambah tekanan bagi pelatih Ruben Amorim, sementara performa lini serang kembali menjadi sorotan. Dalam situasi ini, nama Hugo Ekitike muncul sebagai target potensial. Jurnalis Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Ekitike telah memutuskan untuk meninggalkan Eintracht Frankfurt pada akhir musim. Keputusan itu langsung menarik perhatian United yang tengah mempertimbangkan alternatif untuk memperkuat lini serang. Al-Hilal dikabarkan tengah menyiapkan tawaran untuk mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United yang akan memecahkan rekor transfer di Liga Pro Saudi. Menurut laporan dari Fichajes, Al-Hilal tengah menyiapkan tawaran besar senilai 140 juta euro yang berpotensi memecahkan rekor transfer Liga Pro Saudi. Tawaran ini dapat menggoda Newcastle terutama karena klub harus mematuhi aturan keuangan Liga Inggris. Meski Newcastle enggan melepas Guimaraes, tekanan finansial bisa mempengaruhi keputusan mereka. Penjualan Guimaraes akan memberi Eddie Howe dana besar untuk merekrut pemain baru. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengisyaratkan kemungkinan hengkang dari klub jika gagal mengubah nasib tim di Premier League. Dari 36 pertandingan liga yang sudah dimainkan, MU telah menelan 17 kekalahan, sebuah catatan yang sangat jauh dari harapan klub sebesar mereka. Buruknya awal musim memaksa manajemen klub memecat Erik ten Hag dan menunjuk Ruben Amorim sebagai pengganti. Namun pendekatan taktis Amorim belum mampu mengeluarkan potensi terbaik dari skuad warisan Erik ten Hag. Meski berhasil membawa Red Devils ke final Liga Eropa, performa di liga domestik tetap menjadi sorotan utama.
Manchester City tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan bintang Bayer Leverkusen Florian Wirtz dengan harga selangit. Sky Sport mengklaim bahwa Manchester City sudah mencapai kesepakatan dengan Leverkusen perihal transfer Wirtz. Laporan tersebut menambahkan bahwa Leverkusen berharap bisa mendapatkan keuntungan dari kepergian Wirtz. Setidaknya Leverkusen berharap menjualnya dengan harga sampai 100 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah pada City. Namun The Citizens belum berada pada posisi aman untuk benar-benar mengamankan Wirtz. Peluang mereka menggait sang pemain bisa sirna jika Bayern segera memberikan tawaran resmi. Carlo Ancelotti resmi melatih timnas Brasil setelah meninggalkan Real Madrid pada akhir bulan ini. Peresmian tersebut diumumkan Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) melalui unggahan di Instagram resminya. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan Ancelotti akan memulai debut sebagai pelatih timnas Brasil saat menghadapi Ekuador dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Sementara itu, pakar bursa transfer Fabrizio Romano menyebut Ancelotti akan menggelar perpisahan khusus dengan Los Blancos sebelum ia terbang ke Brazil. Klub La Liga Real Madrid memastikan berpisah dengan pelatih mereka Carlo Ancelotti. Los Blancos pun tak butuh waktu lama untuk menentukan siapa penggantinya. Jurnalis Fabrizio Romano memastikan bahwa sudah ada kesepakatan antara Real Madrid dan Xabi Alonso. Kontrak dengan durasi hingga 2028 sudah disepakati. Xabi Alonso akan bertugas di Bernabeu hingga 3 tahun ke depan. Ia akan memulai pekerjaan sebagai pelatih Real Madrid pada Juni 2025 nanti. Di sisi lain, Carlo Ancelotti juga sudah memutuskan menerima tawaran dari timnas Brasil.